Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Sabrina Hasilah. Anju siang hari ini kami awali dari informasi ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. 4 korban meninggal dunia akibat ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat di Garut telah dibawa ke Jakarta untuk selanjutnya diserahkan ke keluarga. Proses penyerahan keempat korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari usai proses identifikasi selesai dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Pamungpeuk, Kabupaten Garut. Keempatnya merupakan anggota TNI yang bertugas di Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Identitas keempat korban yang telah dikonfirmasi adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopral 1 Eri, dan Prajurit 1 Aprio. Seluruhnya merupakan anggota Gudpus Mutika Puspalat. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI Angkatan Darat. Sebelumnya petugas gabungan dari TNI, pihak kesehatan dan tim Dokes Polda Jawa Barat bersama tim Inafis Polres Garut berhasil mengidentifikasi 9 dari 13 korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI. 4 korban merupakan anggota TNI dan 5 korban warga sipil. Sementara 4 korban lain masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga korban telah menunggu di rumah sakit. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu korban ledakan amunisi di Garut, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa pada Selasa pagi di rumah duka Bekasi. Usai menjalani misa, dilakukan upacara militer yang dipimpin personel TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma siang ini. Di Jogja, jenazah akan dimakamkan di TPU Harjo, Binangun, Sleman. Ya, beginilah suasana rumah duka di kediaman orang tua Kolonel CPL Antonius Hermawan di Dusun Kaliwanglu, Desa Harjo, Binangun, Sleman, Yogyakarta. Belasan karangan bunga duka cita memenuhi halaman rumah duka korban. Hingga saat ini keluarga masih menunggu jenazah korban yang diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa siang. Rencananya jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer di TPU Dusun setempat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung dengan rekan Heru Trijoko di rumah duka Kolonel CPL Antonius Hermawan di Sleman, Yogyakarta. Ya, selamat siang Heru, apakah jenazah korban sudah tiba di sana? Baik, selamat siang rekan dan juga pemirsa. Saat ini dari pihak keluarga mendiang Kolonel Antonius Hermawan masih menunggu kedatangan rombongan jenazah yang saat ini diperkirakan akan tiba pada pukul 14 atau 15 sore nanti. Dan hingga saat ini ratusan warga maupun pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Kolonel Antonius Hermawan pada peristiwa ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Ya. Apakah sudah ada petinggi-petinggi TNI yang datang di sana, Heru? Ya, sejauh ini petinggi belum tampak hadir ke kediaman rumah duka. Dimungkinkan nanti pada saat menjelang kedatangan jenazah akan tiba bersamaan dengan rombongan jenazah. Dan meskipun demikian, sejumlah persiapan juga telah dilakukan dari pihak Pasukan TNI untuk seremonial pemakaman militer yang
nanti rencananya akan dilakukan pada pukul 16 sore di dusun setempat. Demikian tentunya. Baik, lalu apakah Anda sempat berbincang dengan keluarga di sana? Seperti apa sosok Kolonel Antonius? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan orang tua dari Kolonel Antonius Hirmawan. Masa hidupnya sosok Kolonel Antonius Hirmawan ini terkenal dengan sosok yang ramah, supel, dan juga pandai bergaul dengan siapa saja. Dan sangat berkesan bagi orang tua Kolonel Antonius Hirmawan. Mengingat terakhir kali mereka bertemu pada saat momen perayaan Hari Natal yang belum lama ini atau tahun kemarin. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya ledakan terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan kembali terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh aparat militer. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari amunisi. Tanpa disadari masih ada bahan peledak yang masih aktif yang kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi lokasi. Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cipalong masih dijaga aparat keamanan. Tidak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI kapan olah tempat kejadian perkara akan digelar. Sempat dihentikan karena kondisi cuaca, penyelidikan kasus ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat kembali berlanjut hari ini. Selain itu, TNI AD mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Kemarin, kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai.
Komisi 1 DPR RI meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan oleh TNI atas kasus ledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 korban jiwa. Sementara pejabat militer menuntut adanya penyelidikan terkait sterilisasi lokasi pemusnahan amunisi yang membuat warga sipil ikut menjadi korban. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media ya. Dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, ya, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi Senin pagi menewaskan 4 anggota TNI, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo di rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen, Kecamatan Pringuserat, Temanggung, Jawa Tengah. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda Eri Dwi Priambodo di Temanggung, Jawa Tengah. Kopda Eri Dwi Priambodo merupakan salah satu anggota TNI yang meninggal dunia saat menjalankan misi memusnahkan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Ayah korban, Rusman, menyebut korban terakhir kali pulang ke rumah keluarganya di Temanggung pada Lebaran kemarin. Korban juga sempat berpamitan sebelum bertugas di Garut. Sementara untuk membantu persiapan kedatangan dan pemakaman, Kodim 0706 Temanggung telah datang ke rumah duka. Kopda Eri Dwi Priambodo merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Perang melawan premanisme, puluhan preman berkedok organisasi masyarakat hingga juru parkir liar ditangkap. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang.